Jadi kalau membahas hubungannya antara peredam dan audio mobil jelas ada dan sangat dibutuhkan. Ngapain kalian itu dibodohin mahal-mahal tapi nggak kelihatan? Nggak penting, pasang peredam begini-begini, penting. Bukan berarti hilang total, nggak tembus, bukan. Asik! Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Charles Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang hubungannya peredam dan pemasangan audio. Jadi kenapa kita harus bahas soal ini? Karena ternyata banyak banget ya, baik pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dan juga di channel YouTube Tim Amazing, yang lebih langsung nyampe adalah pelanggan. Jadi banyak pelanggan yang hadir ke toko karena sudah nonton video, waktu kepingin mau bangun sound system di dalam mobil, itu tidak pernah nyebut yang namanya peredam. Maksud saya banyak yang masih awam. Karena mungkin dianggap saya taunya hanya hobi sound system, bukan hobi peredam. Apalagi peredam setelah dipasang tidak menimbulkan bunyi, tidak bisa dilihat, dan beberapa orang ada yang ngeluh malah hanya bikin berat. Nah, bener kan? Ada yang pernah komentar tuh, ngapain kalian itu dibodohin mahal-mahal tapi nggak kelihatan. Waduh, ini susah saya ngomongnya ya. Tapi nggak apa-apa, bukan bermaksud membahas soal komentar, tapi maksudnya saya membahas sebuah pekerjaan yang sering kita lakukan, bahkan pekerjaan tiap hari, dan dibutuhkan oleh pemakai mobil. Jadi banyak orang yang punya mobil, terutama malah nih, mobil listrik sekarang itu kan senyap banget ya, nggak ada suara. Sehingga pada saat turun di jalanan, merasa bunyinya langsung mengganggu. Beda dengan mobil yang bensin atau diesel. Pada awalnya start mobil sudah mendengarkan bunyi deru. Gitu ya, atau deg-deg karena diesel. Nah, begitu di jalan, road noise yang masuk itu tidak terlalu dikeluhkan karena sudah merasa ada gangguan-gangguan dari mesin. Nah, mobil listrik sekarang masuk mobil tanpa starter sudah on, coba cuman injek rem dia udah nyala. Masuk mobil ya, injek remnya, tekan gasnya udah wus gitu loh. Nah, begitu ada bunyi sedikit pun di dalam perjalanan itu langsung waduh kok parah ya. Nah, padahal itu bukan parah, bukan lebih parah maksudnya, tapi memang menjadi dominan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau membahas hubungannya antara peredam dan audio mobil jelas ada dan sangat dibutuhkan. Kalau sebagai penghobi audio ya, mendengarkan sound system itu butuh yang namanya kenyamanan, ketenangan, tidak ada suara yang terlalu mengganggu. Nah, sedangkan di mobil, mobilnya sambil jalan pasti bising. Makanya kita selalu bahas, oke, sudah dihitung-hitung nih paket audio nih, misalkan seperti ini. Oke Pak, speakernya 6,5 juta, prosesornya dengan pengkabelan 11 juta ya, ini harga nyata ya. Lalu subwoofer kolongnya pakai merek tertentu 3,5 juta. Nah, hitung-hitung menjadi 52 juta. Kebetulan yang mau digarap ini adalah Toyota Previa dengan budget 52 jutaan lah kurang lebih, yaitu peredam full, menggunakan ESP ya, Amazing Soundproof, menggunakan reverb akustik seri R61 MK2 dan menggunakan prosesor Masve M6 V4 yang terbaru dan subwoofer kolongnya menggunakan merek JBL. Nah, selain barang-barang tadi, juga mobil ini mau melakukan penggantian head unit, yaitu memasang head unit Mire Ultima dengan RAM 12/512. Nah, ini barangnya seperti ini, head unitnya memiliki RAM yang tertinggi saat ini. Nah, total 52 juta lebih. Nah, belum termasuk potongan ya, karena ada diskon-diskonnya. Nah, peredamnya ini menggunakan ESP ukuran 2 mili ya, 2, sekian mili, warnanya keemasan. Nah, sambil kita lihat dulu nih pemasangan peredam itu persiapannya dari mana aja.
Itu tadi beberapa pekerjaan yang sedang dipersiapkan. Jadi pemasangan peredam yang baik itu sebaiknya adalah full kabin. Kalau perlu plafon. Nah, di mobil ini sampai fender roda depan. Nah, itu pentingnya masang peredam adalah tujuannya untuk membuat kenyamanan di dalam mobil menjadi lebih baik. Bukan berarti hilang total, nggak tembus, bukan. Karena di dalam mobil juga harus mendengarkan suara klakson. Jadi mengurangi, ini yang menjadi catatan. Pemasangannya juga ada beberapa poin ya. Terlepas mau pakai bahan apapun adalah pemasangan yang baik dan benar dulu. Yaitu pengerolan. Nah, seperti yang dilakukan ini, dilakukan penempelan lalu di-roll dengan teliti, terutama bagian-bagian yang legok dulu. Nah, itu di-roll ya. Kita bisa lihat nih bagian lantainya. Lalu coba kita ngintip ke bagian pintu ya. Ini untuk pintu ini harus dipasangkan peredam dasar dulu, yaitu layer pertama menggunakan bahan yang sama, ini bagian dalam. Dipotong-potong tujuannya agar mudah pemasangan. Nah, setelah lapis pertama ini akan dipasang lapis tengah, jadi layer kedua. Nah, ini juga menggunakan bahan yang sama. Nah, ini kita lihat beberapa legokan ya atau lengkungan ini harus di-roll juga. Nah, berikutnya sekarang kita mau melihat gunanya foam akustik. Nah, ini yang warna putih ya, yang belum dipasang. Ini adalah bahan foam akustik, dasarnya adalah Dacron lalu dipres. Nah, sekarang kita ke tahap pemasangan nih. Pemasangannya tinggal buka lemnya, kita tempel, dan bagian-bagian tertentu yang harus dipotong karena mengikuti kontur daripada armrest ya. Tadi sudah melihat beberapa pemasangan peredam, yaitu pemasangan secara total. Tujuannya tadi untuk membuat kenyamanan pada saat berkendara. Tapi ada yang lebih spesifik, yaitu soal peredam pintu. Nah, ini nih. Ini yang akan dipasang ini kan reverb akustik R61 MK2. Jadi mau speaker apapun yang akan dipergunakan, itu penting banget peredam pintu. Saya pernah bilang atau sering malah, kalian kalau mau pasang audio, mau paket murah, mau mahal, jadi harus ada pemasangan peredam pintu. Kenapa? Karena di dalam pemasangan peredam pintu itu bertugas menjadi sebuah pengganti box. Sedangkan speaker seperti ini 6 in, kalau di dalam home audio itu boxnya paling tidak itu minimal 18 mili atau 2,22 mili ya. Nih kurang lebih segini nih. Ini kalau mau bagus. Nah, sekarang kalau mengandalkan plat mobil yang hanya 0, sekian mili, apakah resonansinya bagus? Pasti tidak. Malahan timbul ringing ya. Nah itu. Jadi gunanya jelas. Jadi jangan ditanya lagi, nggak penting pasang peredam begini-begini. Penting. Pasang audio penting. Yang namanya peredam. Oke ya, penjelasannya sudah dikasih tahu semuanya, bahkan beberapa tahap pemasangan juga sudah. Tadi saya sudah melakukan tuning ya, sudah enak didengar, panggungnya hidup, tonalnya juga sangat baik. Jadi sekarang saya mau berbagi, kita dengerin bareng-bareng ya. Masih mau nggak? Masih mau ya? Yaudah, ayo ikut saya aja. Nah ini dia nih, mobil yang saya ceritakan dari tadi. Ini mobil tergolong langka ya.
Tuh, bodinya aja beda banget. Nah, kita masuk ke dalam dulu. Wah, ini mobil enak ya. Tadi kita sudah jelaskan mengenai barang-barangnya. Karena ini mobil jarang banget ya kita pegang. Previa ya, Toyota Previa. Jadi yang sekelas ini kalau nggak salah ada NAV1. Tapi apakah lebih tinggi apa tidak ya? Lalu berikutnya yang lebih tinggi lagi, maksudnya bodi mobilnya ya, total plafon itu. Terakhir adalah Foxy, lalu Alphard. Nah, bangkunya juga udah elektrik, captain seat depan belakang tuh. Keren lah intinya sih ini mobil. Head unit yang kita ganti tadi adalah Mirai dengan RAM yang paling gede. Ini RAM-nya 12/512. Nah, ini udah connect internet ya. Connect ke cas audio, lalu kita mau lihat ke home. Nih, tampilannya seperti ini. Head unit ini sangat maksimal dibandingkan dengan head unit lain yang sering kita jual ya. Jadi ini masih menjadi pilihan antara Mirai dan Asuka. Suaranya juga berbeda. Sekarang kita mau langsung ke musik ya. Kita siapkan dulu beberapa track seperti biasa. Saya sedikit membahas bahwa setiap ngebangun mobil itu kita mengharapkan kesan panggung yang indah, posisinya tinggi ya, setara dengan kita melihat sebuah panggung. Nah, kalau di mobil tetap acuannya adalah pandangan mata atau pendengaran kita. Tapi beberapa mobil kan ada orang yang ngebangunnya hanya simple seperti ini, artinya twitternya diletakkan di dashboard. Berarti panggung itu tidak mungkin sampai setinggi sebelah sini, tapi paling tidak dari dashboard harus sudah terasa naik. Nah, itu berkat pengaturan setting, EQ-nya, TA-nya semua bermain. Nah, ini akan kita jelaskan. Pengetesannya nanti harus terasa, lebarnya terukur, nanti ada far center mid, lalu ada beberapa instrumen yang selalu kita jadikan sebagai pakem tuning. Jadi standar pemasangan, lalu kita setting, kita uji suaranya sudah baik atau belum. Ini langsung ya track 5-nya. Far, center, mid, center, far, mid. Oke, di track ini menentukan kanan, kiri, tengah, left center, right center. Biar nggak bingung, saya kasih video ilustrasi yang saya maksud. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, itu tadi video ilustrasi yang kedip-kedip, itu letak suaranya. Jadi antara center, left center, right center harus jaraknya imbang. Itu yang kita mau. Nah, untuk tinggi itu ya tidak boleh setinggi dada, karena twitternya jelas sudah di dashboard aja kalau saya ukur dagu. Berarti saya harus merasakan kesan panggungnya naik. Ini seolah-olah sudah setinggi ini nih. Sudah setinggi paparan dashboard paling atas. Nah, ini artinya sudah baik. Jadi bukan lagi mendengar suara ada di bawah. Nah, itu kan hanya salah satu suara orang ya. Lalu kita akan tes dengan mid bass, dengan suara drum. Itu biasanya kalau memang dia masih cenderung terasa di bawah, itu akan terasa. Karena bukan hanya suara middle ke atas, tetapi sampai ke woofer. Kita mau dengerin track 12 dan 13. Ini kiri, kanan. Nah, center. Nah, ini sama kiri. Jelas banget. Pindah tengah. Ini tes berikut tadi ya, ada instrumen simbalnya, ada kick drumnya, ada bass gitarnya. Sekarang ke tonal yang lagunya lebih lengkap. Kita mau pakai track 21 ya. Take me to your place where our hearts Oke. belong together. Jadi lagu ini adanya di dalam lagu tuning CD Ken ya. Ini kalau nggak salah 2018, tapi yang baru-baru ini juga ada. Hanya kita tidak pakai, karena kalau saya jadikan sebagai tuntunan untuk penjelasan video itu agak rumit. Jadi kita ambil yang paling mudahnya. Nah, sekarang kita menggunakan
lagu lain ya. Ini lagu ini bebas ya. Yang pasti kenapa kita kadang lagunya hanya itu aja, itu karena menghindari teguran dari YouTube, istilahnya copyright. Kalau nggak diikutin kita bisa di take down. Caesar called for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. Was when we were together, and everything was so great. Pokoknya sangat-sangat enak untuk dinikmati. Kita lanjut ke pengetesan lagu wajibnya. Hai sobat imaging, Nikito ya kopi, kias audio villa blimbing, jembangan punggelan. Jadi kita merasakan penyanyinya di tengah, musiknya ngelebar. Kita nongkrong, Tuh. bikin nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi imaging melek meripat. Semangat Uripe, yeah, yeah, yeah. ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau Kendaanmu yo. bikin Ini bassnya nih. kopi, bikin lo santai. Yo salam imaging melek meripatet, semangat uripe, yo 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 yo. Cukup asik. Nanti kita yang digebernya nih. Nah, ini dia. Wah, getaran ini. Bergetar, bro. Sobat imaging, Nikito ya kopi, kas audio via villa blending, jembangan punggalan, macam negara, yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Bikin lo santai. Imaging melek, made by Semangat uripe, ye ye ye. kamu, ajak sobatmu, Atau gendaanmu. Wah, coba kita tambah. seruput kopi melek meripatet, semangat uripe. Yo, yo, yo. Asik. Cukup ya? Nah, ini dia. Puas sudah ngetesnya. Jadi pengetesannya itu dari position, lalu ada beberapa instrumen yang masih terpisah-pisah, lalu mendengarkan musik yang lebih sound quality, lagu harian tadi, dan terakhir adalah tes bass. Nah, subwoofer ini dengan ukuran underseat subwoofer sudah tergolong sangat maksimal. Tapi kalau diminta untuk geber-geber yang berlebihan, ya ini bukan kelasnya. Oke ya, ini soal membahas gunanya peredam. Kita bisa merasakan kekokohan pintu menjadi lebih solid, resonansinya sangat baik, mobil jadi lebih kedap. Kalau pengetesannya bisa dengan berbagai alat ukur, tapi kita pernah mengukur yang bukan lagi desibel, tapi full grafik dari 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi before afternya ada di mana. Kalau kalian pengen melihat seperti apa pengukurannya, coba cari aja tentang pengukuran peredam di video kita. Nah, buat yang mau cari audio, silahkan hubungi nomor kita di bawah sini. Dan kalau di telepon sulit, silahkan di WA, karena jaringan handphone kita itu kan menggunakan meta, jadi lagi banyak perubahan ya, suka lemot, suka di telepon nggak masuk, dan memang yang masuk chattingnya juga banyak. Harap bersabar. Lagi-lagi terima kasih buat yang selalu support tim Imaging. Jangan bosan, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya dan agar kita lebih semangat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.